Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. COVID-19 di dunia kerja harus ditangani dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi pekerja dan dunia usaha. Implementasi kesehatan kerja harus dilakukan dan menjadi titik poin pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Manajemen di tempat kerja juga harus melakukan langkah-langkah protokol kesehatan, memelihara dan melindungi kebersihan, serta menerapkan sanitasi, pengaturan tempat kerja seperti menjaga jarak antar tempat duduk, ventilasi, dan kapasitas maksimum dalam ruangan. Kami akan membahas mengenai hal ini dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan tema menjaga protokol kesehatan saat bekerja dari kantor. Dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, dan Pakar Kesehatan Masyarakat Public Health, Dr. Hedi B. Sampurno, MPH. Bagi Anda yang juga ingin bertanya nanti bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Beri, salam sehat. Salam sehat selalu. Selamat pagi juga Dr. Hedi, apa kabar Dr. Hedi? Halo Dr. Hedi. Saya belum unmute. Assalamualaikum Masih di mute ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat ya, tetap sehat, ceria, bahagia. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19. Dr. Hedi, izinkan saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu ya. Kami ingin tahu tentang update terlebih dahulu ini, penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini. Pak Heri, bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebelum nanti kita akan masuk juga ke penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja ya, mengapa penting juga di dalamnya. Silakan Pak Heri. Ya, pertama kita berterima kasih terhadap kontribusi seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga kita dalam 2 bulan terakhir secara perlahan bisa menanggulangi COVID-19 ini dengan cukup baik, yang ditunjukkan dari tingkat penularan harian yang semakin terkendali, kemudian juga tentu saja dari sisi tracingnya dan testingnya, di mana positivity rate-nya itu sudah jauh di bawah 1% gitu, 0,1% bahkan gitu. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang cukup bagus. Penularan harian sudah di kisaran 300 atau hampir 500 orang per hari. Tentu ini juga sebuah berita bagus karena dibandingkan dengan 270 juta penduduk Indonesia. Tetapi tentu saja pencapaian-pencapaian yang bagus ini memang patut kita syukuri. Tetapi kita tidak boleh merasa jumawa atau bahkan merasa euforia sehingga seolah-olah pandemi ini sudah berlalu. Karena kalau kita lihat berbagai macam negara ya di sekitar Asia Tenggara maupun di Eropa dan di Amerika, perjuangan melawan COVID ini juga masih sangat berat. Kita tahu ketika vaksin sudah melampaui 80% penduduk di Amerika Serikat, ternyata di sana penularan harian justru masih di kisaran 60 hingga 70 ribu per hari, dan tingkat kematian mencapai 1.000 per hari. Kita bisa lihat juga di Rusia bagaimana kematian juga masih di atas 1.000 per hari. Tentu ini bukan berita bagus, tetapi bisa menjadi refleksi buat kita yang sedang untuk sementara ini ya bisa mengendalikan dengan baik agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh pakar kesehatan masyarakat, di mana akan ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini sebuah keniscayaan gitu ya, kira-kira tinggal tingkat penularannya saja yang kemudian di permodelan itu ada beberapa skenario. Jadi kalau misalnya kita berhasil menjaga penularan ini rendah, kemudian vaksinasi juga dilakukan dengan masif dan sampai akhir tahun itu melebihi dari 50% jumlah penduduk Indonesia yang divaksin kedua kali, maka bisa diperkirakan akan terjadi
gelombang ketiga itu dalam level yang terbatas. Jadi ada proyeksi misalnya 70.000 nanti di bulan Januari kasus aktifnya ya. Tapi kalau kita gagal atau kita lengah, mungkin kita bisa berhadapan dengan 240.000 atau bahkan 400.000. Tentu saja ini modeling yang dilakukan oleh para epidemiolog. Ini sebagai peringatan dini buat kita semua bahwa pandemi belum usai, jadi banyak yang harus dilakukan, banyak kesabaran yang masih harus dipupuk di antara kita, sehingga kita tidak harus euforia kemudian secara serampangan misalnya melepaskan diri dari kepatuhan dan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan. Dalam hal ini memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sejauh ini sih itu cukup efektif dalam mengurangi risiko penularan. Kendati tidak bisa dikatakan terjadi 0% risiko ya, semuanya masih bisa terjadi karena dari semua aktivitas itu celah-celahnya juga terbuka. Jadi rasanya sih kita tidak mau berbesar hati terlebih dahulu, sebaiknya memang kita berhati-hati. Itu seperti disampaikan juga oleh Presiden, tidak boleh euforia gitu ya, tetap waspada karena sebenarnya COVID masih ada. Ya, saya ke Dr. Hedi. Dokter, tadi dijelaskan oleh Pak Heri ya, betapa pentingnya saat ini protokol kesehatan masih menjadi hal yang efektif untuk kita sama-sama terhindar atau menanggulangi COVID-19. Tapi kasus sedang turun dan sejumlah kegiatan termasuk perkantoran saat ini bahkan di sektor tertentu ini sudah bisa 100%. Cakupan vaksinasi juga sudah lumayan oke sekarang dan terus digenjot oleh pemerintah. Tapi mengapa betapa pentingnya protokol kesehatan ini harus kita terapkan meskipun kita sudah divaksin? Padahal sebetulnya kan kita sekarang sudah mulai menghadapi kehidupan yang sedikit agak normal ya, mendekati normal. Mobilitas masyarakat juga tinggi sekarang sepertinya, Dr. Hedi. Betul sekali, Mas Berry. Jadi kalau menurut saya sih silahkan aja dilonggarkan PPKM-nya dan sebagainya. Tetapi persiapkan dulu orang-orang yang akan beraktivitas tinggi. Yang harus dipersiapkan apa? Mereka yang berkeluar dari rumah mau beraktivitas harus paham dulu loh penularan COVID itu bagaimana. Yang berisiko tinggi tertular itu siapa? Kemudian sudah divaksin atau belum? Karena saya di lingkungan saya aja sendiri masih ada yang nggak mau divaksin. Mereka divaksin setelah nggak boleh masuk supermarket. Di Bandung itu kan ada kebijakan di Kota Bandung itu bahwa masuk supermarket saja itu harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah divaksin 2 kali. Kemudian anak di bawah 12 tahun nggak boleh dibawa, nggak boleh masuk gitu. Nah itu vaksinasi tiba-tiba melonjak tuh di Kota Bandung. Bukan karena paham tidak tertular supaya jangan sakit dan tidak tertular, tapi karena nggak bisa masuk supermarket. Nah hal-hal yang seperti ini yang merupakan edukasi publik mungkin yang harus kita perkuat ya, kita semua lah. Bukan hanya teman-teman yang ada di Satgas, tapi kita sebagai anggota masyarakat kan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain, jangan sampai tertular. Kemudian kepatuhan terhadap tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Heri, perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, pembukaan kantor-kantor ini kalau menurut saya sebelum pegawai masuk ya dievaluasi dulu lah. Pegawai itu sudah paham betul nggak? Udah patuh betul nggak ke 3M? Kemudian bagaimana fasilitas di kantor itu sendiri? Apakah masuknya 100% atau 50% atau 25%? Karena walaupun bagaimana menjaga jarak itu kan harus, apalagi kantor itu kan tertutup. Kecuali kalau kantornya pakai jendela besar-besar ya, jadi udara tuh masuk, matahari masuk, tapi kan rasanya nggak mungkin lah gitu. Kantor kita kebanyakan sekarang kan pakai AC, dan ruangan ber-AC itu adalah tempat yang sangat berisiko tinggi untuk penularan. Apalagi kalau nggak pakai masker, apalagi kalau berdekatan dan sebagainya. Kemudian juga harus dievaluasi dari sekian pegawai kantor itu berapa yang sudah vaksinasi, berapa yang belum. Kalau yang belum ya diusahakan vaksinasi segera gitu untuk supaya meningkatkan daya imunitas dia gitu ya. Kemudian nah ini kepatuhan terhadap 3M,
maskernya bener nggak? Pakai masker medis atau pakai masker kain dilapisi masker medis atau pakai masker KN95, KF94. Jangan pakai masker sembarangan gitu. Jadi saya rasa boleh-boleh saja tempat kerja dibuka, area umum dibuka, tapi pengawasan dan terhadap kepatuhan 3M ini memang betul-betul harus diperhatikan. Pak Heri aja tadi cerita kan, kita tahu dari berbagai berita bahwa begitu dilonggarkan, begitu euforia berlebihan tentang karena sudah divaksin merasa kebal, disitulah terjadi peningkatan kasus. Saya mohon dan berharap, berdoa semoga kejadian di bulan Juli dan Agustus tidak terjadi lagi. Saya sudah terlalu banyak kehilangan teman sejawat di 2 bulan itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham dan mau menyadari bahwa semua yang kita lakukan adalah bukan hanya kepentingan kita, tapi kepentingan kita semua gitu. Mungkin itu dulu Pak Heri, Pak Mas Berry. Terima kasih. Tapi begini, ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan berikutnya ya, yang disampaikan oleh masyarakat dan juga pendengar, Pak Heri. Kenapa sih protokol kesehatan ini harus kita tetap lakukan ya di setiap lingkungan kita? Di rumah, ketika kita keluar rumah, dan pada saat makan, datang ke tempat keramaian, termasuk ya dalam pembahasan kita di pagi hari ini di lingkungan kerja. Kenapa sih Pak harus terus menerapkan protokol kesehatan? Dan akan memunculkan pertanyaan berikutnya, sampai kapan nih protokol kesehatan harus kita terapkan? Bagaimana Pak Heri? Ya karena memang pandemi dan transmisi virus ini masih terjadi gitu ya. Kalau kita lihat terjadi kenaikan pekan lalu 153 kabupaten kota ya kasusnya ya naik gitu ya. Kendati jumlahnya tidak signifikan, ini harus kita perhatikan. Dan sejauh ini cara yang paling efektif untuk melindungi kita dari penularan adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Itu sudah proven ya, sudah terbukti gitu. Kalau kita mau lihat sekali lagi, kalau lihat kita Amerika Serikat, begitu mereka vaksinnya tinggi, overconfident, kemudian bahkan di sana pemerintah memberikan kebijakan bahwa masyarakat tidak perlu menggunakan masker ketika beraktivitas. Nah, itu menjadi titik balik kenapa kemudian terjadi penularan lagi. Karena vaksin kan sejauh ini juga tidak 100% melindungi kita. Kalau mengurangi risiko kematian, itu terjadi. Jadi risiko keparahan gitu ya, berdasarkan berbagai riset ya sementara ini, karena risetnya tentu saja masih terus berlaku gitu, dan sepertinya masih terlalu banyak hal yang belum kita ketahui terkait dengan virus ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dengan protokol kesehatan, misalnya ada tuh basis penelitiannya di mana ketika kita menggunakan masker dengan benar, maka kita bisa mengurangi risiko penularan sampai 80%. Ketika kita divaksin sudah 2 kali, kita risiko kematian jika tertular itu bisa turun hingga 73%. Ini mudah-mudahan ini akan membuka mata kita bahwa ya saat ini memang masih berlaku itu pandemi, masih berlangsung, dan kita belum tahu kapan itu berakhir, kendati kita punya skenario-nya. Skenario nanti dari pandemi menjadi endemi. Yang menentukan pandemi berakhir atau tidak pastinya adalah WHO nanti ya, dengan sebagai adjustment ketika misalnya tingkat penularan di seluruh dunia sudah tidak terlihat atau bahkan sejumlah negara sudah sama sekali tidak terjadi transmisi. Kemarin saya baca di Jepang itu transmisi hariannya sudah 0. Tentu ini sudah berita bagus di sana, tapi tahu nggak di Jepang itu mereka begitu disiplin bahkan jauh sebelum pandemi. Kalau di sana, kalau kita naik kereta ya atau di tempat umum, mereka pakai masker gitu. Dan mereka juga sangat disiplin dalam menjaga pintu perbatasannya, karena transmisinya vektornya satu-satunya manusia, transmisinya ya melalui pelaku perjalanan. Sekarang kalau kita ke Jepang itu masih 15 hari di karantina gitu ya. Negara-negara beda-beda lah, adjustment-nya sesuai juga dengan kondisinya masing-masing. Di Indonesia sekarang 3 hari diharapkan masih cukup efektif ya, karena ini juga basisnya dari penelitian. Jadi memang Mas Berry, seperti disampaikan Bu Hedi, ya kita memang harus melakukan ini dulu gitu, sampai kemudian benar-benar penularan itu bisa kita kendalikan dan vaksinasi sudah menjangkau begitu banyak
masyarakat Indonesia. Baik. Kita juga harus waspadai juga ketika puncak yang terjadi disampaikan Bu Hedi tadi bulan Juli Agustus, dan kita begitu banyak kehilangan kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, itu jangan sampai terulang kembali kayak gitu. Jadi ini ya kita lebih baik, yang paling murah adalah mencegah. Karena kalau sudah terjadi outbreak atau ledakan atau gelombang berikutnya, ya berapapun biaya atau bahkan nyawa harus kita pertaruhkan. Itu yang rugi kita semuanya ya, tidak hanya dari sisi biaya, tapi juga sektor kesehatan, kita kehilangan orang tercinta, semuanya rugi gitu ya. Betul. Jadi memang kita di Satgas penanganan COVID itu juga berpikirnya sekonservatif mungkin gitu. Kita senang tentu ya penularan sudah berkurang banyak, tetapi rasanya lebih baik kita berjaga-jaga. Kendati kemudian ini tidak populer ya di masyarakat ya, Mas Ferry ya. Gimana sih vaksinnya sudah ada, saya sudah divaksin 2 kali, saya pakai masker, tapi masih kemudian dibatasi kemana-mana. Dan sekarang kalau kita lihat ya aktivitas perkantoran, apalagi yang tinggal di Jakarta, sekarang kalau dari rumah ke kantor sekarang sudah jauh sama seperti sebelum pandemi. Kenapa ini terjadi? Karena masyarakat yang ke kantor sudah semakin banyak, dan masyarakat juga berhati-hati sehingga mereka menggunakan aset mobil pribadi mereka atau kendaraan pribadi mereka dalam rangka menghindari interaksi dengan orang. Tetapi tadi dikatakan sesuai tema ini, bagaimana kemudian yang di kantor? Nah inilah titik lengahnya yang harus dijaga. Karena dari kantor berisi ratusan atau ribuan orang, itu tentu saja punya jejak rekam kontak dengan banyak orang, yang dimana itu resiko penularan akan meningkat dengan sendirinya. Baik. Kita jeda dulu, Dr. Hedi dan juga Pak Heri. Setelah ini kita akan bahas tentang konsep kesehatan kerja ya. Di tengah pandemi COVID-19, di lingkungan kantor itu harus seperti apa sih di tengah pandemi COVID-19? Untuk pendengar ataupun netizen yang juga ingin bertanya, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543, atau melalui kolom komentar di media sosial Elsinta. Kita masih membahas tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan saat bekerja dari kantor. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arahnya. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Hedi dan juga Pak Heri, kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Pak Theo di Surabaya, sebelum nanti kita membahas tentang konsep kesehatan kerja di tengah pandemi COVID-19, karena sudah mulai banyak sekarang ini para karyawan yang bekerja dari kantornya masing-masing. Ada Pak Theo di Surabaya. Halo Pak Theo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Halo, ada pertanyaan ini. Saya ini 15 hari kemarin keliling ke Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, semua sudah terjadi euforia yang tidak terkendali. Artinya sama dengan yang sebelum COVID, bahkan lebih. Itu realita. Yang menjadi pertanyaan dengan data-data tadi, apakah data-data itu bisa dipahami atau diperoleh secara konstruksi kendali melalui jaringan yang benar, atau hanya karena mendata hasil-hasil saja? Saya kok ragu-ragu itu. Jadi apakah pengendalian ini bisa dilakukan secara konstruksi yang benar-benar jaring pengendalian,
kok rasanya kok tidak begitu ini. Buktinya orang-orang di luar itu seperti itu. Obstacle-nya sudah euforia gitu Pak ya? Iya, jadi saya bilang kalau mau dibuka ini obstacle-nya terlalu banyak. Termasuk yang tidak sadar tadi dan sebagainya dan sebagainya. Saya takut memperoleh hasil data itu hanya karena mungkin anomali atau mungkin yang terbiasa ya itu data sembarangan begitu, tidak terkonstruksi secara nyata sesuai jaring pengendalian. Jadi ini menurut saya, ini sederhananya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya gitu ya Pak Theo ya. Jadi kita hanya menjagakan pada tadi, marilah kita berdoa, marilah kita waspada, begitu aja. Terima kasih Pak Theo. Silakan mungkin Pak Heri bisa menanggapi Pak, bagaimana data-data ini dari Satgas, betulkah dengan kondisi yang real, yang sesungguhnya terjadi di lapangan begitu? Karena Pak Theo menilai tadi sudah banyak adanya euforia. Silakan Pak. Ya, Pak Heri. Bahwa terjadi euforia itu mungkin memang terjadi seperti disampaikan Pak Rio tadi ya. Tetapi kita ini dalam 21 bulan ini tentu belajar ya. Dan kemudian bertindak tentu saja berbasiskan data dan ilmu pengetahuan gitu. Kita tidak boleh mengambil kebijakan dengan kira-kira gitu. Tentu saja dengan masukan para ahli seperti Bu Edi kita bagaimana menanggulangi, karena mereka ini memang yang berkompetensi untuk menampilkan data atau kemudian melakukan penelitian. Di Satgas Penanganan COVID itu juga ada dashboard Pak. Dashboard untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini secara perlahan diperbaiki, ada pusat pengendalian operasinya sehingga kita bisa mapping ya, bisa petakan masing kabupaten kota bahkan tingkat desa bagaimana sih sebenarnya mengambil sampel tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan kemudian kita bisa melakukan atau mengambil data dengan baik ya, melalui 150.000 relawan yang memiliki aplikasi dan sudah kita latih, ini diharapkan kita mendapatkan sebuah data yang presisi, misalnya mengenai tingkat kepatuhan masyarakat, kayak gitu. Jalankan protokol kesehatan ya, apakah mereka pakai masker, jaga jarak gitu. Itu akan kelihatan. Dan kita mengatakan bahwa sebuah daerah itu kepatuhannya rendah ketika 75% atau kurang dari 70% dari populasi itu yang patuh dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini akan sangat mendekati dengan situasi di lapangan, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil kemudian menjadi relevan. Terus termasuk tadi penelitian mengenai efektivitas masker, tentu saja itu hasil riset ya yang sudah disajikan dan itu hampir menjadi pengetahuan umum. Makanya sejak awal para epidemiolog, para pakar kesehatan menyarankan memakai masker. Itu adalah cara yang ampuh ya. Apalagi kalau dua-duanya memakai masker ketika berinteraksi kayak gitu, itu akan jauh lebih bagus kayak gitu. Jadi memang kita harus berkaca pada data dan ilmu pengetahuan yang kita percaya sehingga kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah kita ini juga efektif. Oke, Pak, kaitannya dengan protokol kesehatan ya di lingkungan kerja. Konsep bekerja yang sehat seperti apa di tengah pandemi COVID-19 ini yang digariskan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Pak Heri? Sebelum terjadinya tadi ya, mulai dilonggarkan PPKM, artinya ada penyesuaian di mana pekerja sudah ada yang boleh 100%. Konsep di lingkungan kerja yang sehat seperti apa yang harus diterapkan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Nanti baru saya ke Bu Hedi. Ya, kalau untuk PPKM itu sudah ada SOP-nya ya, levelnya, level 1 harus seperti apa, level 2 harus seperti apa, level 3 dan level 4. Itu sudah ada dan ada assessment-nya. Kalau itu dijalankan, rasanya sih kita bisa tetap bisa mengendalikan gitu. Tetapi memang yang harus diwaspadai tentu saja bagaimana kalau kita itu lengah. Kalau kita lengah terhadap protokol kesehatan, itu waktunya itu hanya menit loh. Jadi misalnya begini, kalau di kantor ya, di lingkungan kantor, saat kritis itu adalah ketika jam makan, di mana
semua karyawan atau yang makan di pantry atau dimanapun mereka pasti membuka masker. Mungkin 8 jam kerja mereka tetap memakai masker gitu. Tapi kalau ke istirahat kan pasti enggak. Iya, 1 jam istirahat, makan, buka masker, ngobrol, kita nggak tahu teman kita COVID gitu Pak ya. Yang harus benar-benar dijaga dan disiplin, dan tentu saja ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan pengawasan oleh Satgas atau yang lain, tapi ini harus muncul menjadi habit baru gitu ya, kebiasaan baru dari masyarakat gitu dalam beradaptasi dengan cara-cara hidup yang baru tadi. Jadi memang untuk rame-rame makan di pantry sambil ngobrol ketawa-ketawa untuk sementara harus ditahan terlebih dahulu ya. Kalau ngobrol harus pakai masker karena dropletnya kemungkinan juga akan berpindah kayak gitu, dan kalau itu terjadi satu aja dari kita gitu ya dalam 10 orang ketika makan di pantry itu bisa tertular gitu. Nah kemudian juga harus dipastikan tadi ketika vaksin ya, sejauh ini vaksin kan memang efektif ya dalam mencegah keparahan gitu. Saya merasakan sih manfaatnya karena saya setelah divaksin 2 kali saya tetap kena, dan memang tingkat keparahannya dalam level yang sangat bisa dikendalikan. Nah itu yang penting, jadi memastikan di perkantoran itu juga mereka yang bekerja itu sudah divaksin. Nah, rasanya sih kalau di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di wilayah Jawa Bali, kalau mereka bekerja di perkantoran, rasanya karyawan sudah mendapatkan vaksinasi yang cukup. Tetapi kan ada di daerah-daerah lain yang kemudian tingkat vaksinasi secara umum aja masih kurang dari 20%, kurang merata. Nah ini yang menjadi PR ke depan. Dokter Hedi, minimal apa sih yang harus kita lakukan di kantor ya ketika kita bekerja, lingkungan tadi kalau kata Pak Heri, titik rawannya adalah pada saat kita jam istirahat makan bersama itu. Gimana Dokter Hedi? Apa yang harus kita lakukan supaya protokol kesehatan ini? Sebetulnya yang penting adalah sebelum pimpinan perkantoran membuka akses untuk bekerja kembali di kantor, seharusnya sudah ada data itu Pak Mas Berry. Berapa sih yang sudah divaksin, berapa sih yang belum. Nah yang belum ini upayakan dong untuk mereka divaksin. Karena harus segera dilakukan itu. Karena kan penularan itu terjadi berdasarkan ada 3 ya yang menyebabkan terjadinya penularan. Adanya agent atau virus itu sendiri, adanya lingkungan yang mendukung, dan adanya host, pembawa virus. Nah kalau COVID ini agentnya kan di virusnya tuh ada di manusia, hostnya juga manusia, jadi manusia ini yang harus kita perhatikan betul-betul gitu. Di samping divaksin, manusia ini juga sebelum masuk kantor dia harus waspadai titik lengah. Titik lengah itu terutama di pantry lah ya, mereka makan sejam, ngobrol, kangen-kangenan, udah lama nggak ketemu gitu ya, apalagi kalau kantornya besar, udah lama banget nih nggak ketemu nih, udah hampir setahun kan, dan pakai maskernya bukan masker yang bener lagi gitu. Jadi kebijakan di kantor itu kalau menurut saya sih dengan era new normal ini adalah satu, maskernya harus bener, masker KN95, KF94 atau masker medis yang dilapisi masker kain karena pengen gaya gitu ya. Kalau baju merah, maskernya pengen merah yang ada bordiran, atau masker batik karena sesuai dengan baju batiknya gitu. Tapi ya harus ingat bahwa masker kain itu perlindungannya kan hanya 5%. Jadi harus pakai double dengan masker medis. Jadi masker medisnya di dalam, jangan kebalik. Saya lihat, saya kemarin pengen ketawa juga sih, ada orang mau ngantor gitu karena pakai baju putih ya, baju pegawai negeri, kemudian pakai maskernya yang medisnya di luar, yang kainnya di dalam. Ya enggak lah, kan yang melindungi masker medisnya. Jadi masker medis di dalam, masker kainnya di luar. Boleh kita pakai masker kain tapi lapisi dengan masker medis. Kemudian ke pegawai kantoran itu harus dikasih tahu bahwa kalau orang sehat dan orang terduga, kita kan nggak tahu siapa OTG, siapa yang terduga, siapa yang udah bawa virus tapi dia nggak sakit. Cuma kalau dia batuk ke orang yang daya tahan tubuhnya turun, orang itu bisa jadi sakit dan kita dosa dong sebagai sumber penularan gitu. Jadi risiko penularan akan sangat berkurang kalau dua-duanya pakai masker. Jadi siapapun di kantor itu kalau mau ngobrol ya pakai masker. Kalau saya sih ini ya,
usul saya, kalau yang mau buka kantor itu, makan itu nggak usah di kantin deh. Makan itu kantin memang tetap dibuka, tapi dia menyediakan makanan dalam box. Jadi makannya ya di ruangan sendiri yang terpisah atau di halaman atau di mana gitu. Makannya pakai box, nggak makan di pantry gitu. Ya. Kemudian ya tapi pakai box makannya nggak di pantry ya. Penekanannya tidak makan di pantry. Kemudian satu lagi titik lengah yang kita lupa, sholat. Pas sholat kan wudhu, terus ya sholat katanya kalau pakai masker nggak sah, ya itu sih pendapat masing-masing, terserah aja ya, saya nggak mau ikut kalau soal itu. Tapi musola itu adalah tempat penularan juga, karena orang biasanya istirahat sejam, makan cuma 1/4 jam, terus di musola goler-goleran, ngobrol, terus musolanya tertutup lagi, ya pokoknya pencahayaan pertukaran udaranya juga nggak 12 air change per hour gitu ya, supaya tidak terjadi penularan. Nah itu kan juga satu titik lengah yang yang harus diwaspadai. Kemudian di kendaraan umum, nah ini kendaraan umum ini, kalau kita naik kendaraan umum yang tidak berjarak, kemungkinan di kendaraan umum ada yang pakai masker atau maskernya nggak bener lah, maskernya taruh di bawah dagu, kemudian dia batuk. Baju kita itu kan sudah ada virusnya tuh. Mata kita bisa ketularan, rambut kita bisa ketularan, tangan kita bisa ketularan. Jadi kita masuk kantor, kita harus tahu bahwa kalau kita habis naik kendaraan umum, kemungkinan kita jadi penular. Jadi jangan deket-deket sama teman. Baik. Jaga jarak. Minimal 2 meter. 1,5 meter deh kalau sempit kantornya. Tapi ya itu, jadi nggak bisa kalau udah mau work from office, itu tetap jaga jarak. Dan jarak itu tidak asal jaga gitu ya. Jaga jarak itu betul-betul 1,5 sampai 2 meter antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, dengan memakai masker yang betul, kemudian tidak cipika-cipiki kalau ketemu ya. Ketemunya namaste aja deh, salaman dari jauh gitu. Jangan kangen-kangenan terus cipika-cipiki terus ngobrol dan seterusnya gitu. Jadi titik lengahnya itu kalau sebetulnya, atau enggak udah ketemu, udah di kantor lagi, ini yuk bikin foto ke teman-teman yang di rumah, kita udah ngantor loh, ketemu rame-rame, buka masker semua, walaupun beberapa detik, tapi beberapa detik kan senyum ketawa, virusnya bisa loncat ke yang OTG, ke temennya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kalau menurut saya di kantor yang ada speaker yang yang bisa diumumin dari pusat informasi itu berulang-ulang berkala secara terus-menerus diingatkan para karyawannya. Harus terus-menerus diupayakan. Seperti saya kebetulan tinggal di apartemen selalu gitu. Jadi kalau naik lift harus pakai masker, harus jaga jarak. Di lift itu sudah ada tanda kaki, nggak boleh melebihi kapasitas yang ada di dalam lift. Nah itu selalu dalam satu hari itu beberapa kali diulang-ulang. Dan saya rasa di kantor itu pun harus dilakukan untuk mengingatkan, karena manusia kan sifatnya pelupa, kemudian kadang-kadang berbuat kesalahan ya, nekat gitu. Jadi tolong hal-hal ini diperhatikan juga gitu. Dari begitu Mas Ferry. Dokter Hedi, Pak Heri, ada Pak Mustafa di Bogor yang sudah menunggu ya. Halo Pak Mustafa. Halo, selamat pagi, selamat pagi, sehat selalu Pak Mas Ferry sama narasumber. Ya, silakan Pak Mustafa. Baik, pembahasan yang setiap hari sangat menarik dan kadang bikin was-was. Gini, Mas, jangan was-was Pak, waspada Pak. Waspada, tapi was-was juga sih. Kejujuran yang saya sampaikan ini Mas. Gimana Pak? Jadi saya sebagai warga biasa dan beberapa kali juga sempat dimintain komentar, waktu itu kan 2 kali juga jadi narasumber di El Sinta berkenaan PPKM. Benar, memang semua yang disampaikan sesuai dengan bidang masing-masing, bapak-bapak ibu yang hebat-hebat yang berkecimpung menangani ini. Cuman saya itu kadang suka berpikir ini sebetulnya acuan yang benar itu yang dipakai yang mana sih? Secara dunia ya, secara WHO ataupun secara dunia. Jadi kalau kita belajar Mas, secara data, kalau kita pahami WHO itu kan menyampaikan minimum persentase vaccinated rate
untuk dinyatakan herd immunity kalau nggak salah kan 60% yang sudah divaksin komplit gitu ya. Nah, belajar dari situ, Indonesia ini kan terupdate ini saya lihat tadi di 29,7%, baru 29,7%. Singapura 29,3%, maaf. Singapura itu 82,7%, Amerika 58,5%, dunia itu 40,4%. Nah, Indonesia kalau berkaca dengan data yang kita dapatkan dari statistik COVID dunia ini, jadi saya suka berhitung-hitung gitu. Indonesia masih sangat jauh sebetulnya secara persentase vaccinated rate-nya, baru 29,3%. Dunia itu 40,4%. Jadi kalau komset itu jauh di bawah. Singapura yang tetangga kita itu 82,7%, Mas Dery. Tapi kita tahu Singapura sampai sekarang pun Singapura masih lockdown. Prime Minister pernah menyampaikan mau dibuka Singapura. Tapi apa daya gitu ya, bulan lalu di lockdown lagi. Naik lagi kasusnya, Pak. Naik lagi kita tahu Singapura bagaimana rakyatnya itu disiplin sekali ya. Jadi ya, karena dikendalikan oleh kayaknya ya Mas Berry. Gitu kan. Nah, 82,7% loh, nggak main-main loh. Saya sering ngikutin juga berita-berita Singapura. Mungkin Pak. Warga-warga Singapura gitu. Terdengar Bu suara Pak Mustafa kok. Iya. Berkomentar gitu di media gitu, apa yang mereka lakukan itu luar biasa saya bilang. Maka kalau bisa ditiru di Indonesia ini dahsyat. Tapi apa daya itu Singapura malah dipercaya gitu. Ini yang saya tuh berpikir acuannya apa sih gitu. Indonesia bisa hebat seperti ini. Ya, herd immunity-nya harusnya sudah terbentuk ya, negara-negara yang cakupan vaksinasinya sudah 80% tadi, tapi nyatanya masih kena gitu ya, Pak. Itu maksud saya, Mas. Amerika itu 58,5%. Cina sendiri, Mas. Cina itu baru 45,9%. Tapi yang terjadi apa? Cina declare duluan bahwa dia sudah bebas. Baik. Akhirnya 1,5 bulan yang lalu porak-poranda lagi. Jadi saya berpikir begini, Mas, kalau mau dicari silahkan dicari dari segala sumber ya. Negara-negara yang tersebut sekarang, termasuk Singapura yang terakhir ini, kenapa kok bisa diporak-porandakan lagi gitu? Padahal sudah 82%. Tinggal sedikit lagi sudah 100% itu. Indonesia baru 29,3%. Sudah bebas seperti ini. Nah, ini saya lihat benar gimana ya, susah saja. Negara-negara itu, Mas, kalau saya lihat itu negara-negara yang mempermasalahkan cryptocurrency. Singapura 1 bulan yang lalu menolak Binance.com, dipersekusi Binance.com, minta menjadi Binance.sg. Akhirnya disikat juga Singapura. Baik. Nah, ini saya nggak tahu ya, tapi dari negara-negara yang sekarang sedang naik itu ada korelasinya arah sana atau tidak begitu ya? Baik. Ya, terima kasih ya Pak Mustafa di Bogor. Kami sudah tangkap poinnya apa. Kita akan jeda terlebih dahulu, Dr. Hedi dan juga Pak Heri. Nanti baru ditanggapi oleh Pak Heri dan juga Dr. Hedi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan secara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi Instalk, apa kata mereka?
membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi bek Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Menjaga protokol kesehatan saat bekerja di kantor jadi tema kita yang kita bahas dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Tadi ada Pak Mustafa di Bogor yang mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Heri, Pak. Rujukan atau data-datanya seperti apa, Pak, sebetulnya? Soal tadi ya, vaksinasi, herd immunity, WHO mengatakan 70%, tapi ada negara-negara yang sudah 80% pun masih terkena COVID-19 dan kecenderungannya cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang cakupan vaksinasinya di bawah itu, Pak. Silakan, Pak Heri, apa yang terjadi sebetulnya? Ya, mengenai herd immunity mungkin nanti saya bisa minta tolong Dr. Hedi untuk menjelaskan ya secara lebih detail. Tetapi saya ingin mencoba mengklarifikasi data yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi yang mengatakan bahwa baru 29% masyarakat Indonesia divaksin yang sudah 2 kali ya mendapatkan vaksin lengkap. Kalau data di dashboard vaksin yang sebenarnya tiap hari juga diupdate oleh Kementerian Kesehatan, saat ini sudah 80 juta masyarakat Indonesia mendapatkan dosis vaksin lengkap. Artinya kalau kita mengasumsikan herd immunity itu 80% ya target sasarannya, maka sudah 38% masyarakat Indonesia sudah divaksin 2 kali. Nah, berapa orang masyarakat Indonesia yang sudah divaksin saat ini? Itu ada 130 juta. Hingga kemarin ya, 130 jutaan dari 210 berarti sudah lebih dari 50% target sasaran vaksinasi itu sudah mendapatkan vaksin gitu. Nah, kita tentu saja akan menunggu efektivitasnya seberapa efektif gitu ya, dari 38% yang sudah mendapatkan vaksinasi tadi mendapatkan imunitas yang diperlukan seperti itu. Jadi tentu saja memang itu tidak membuat 100% 80 juta tadi tidak 100% bisa tidak tertular gitu. Nyatanya masih bisa tertular karena ada hal-hal yang harus tetap kita lakukan. Nah, mengenai herd immunity rasanya Dr. Hedi yang bisa jelaskan bagaimana WHO juga menentukannya, yang tentu saja itu merupakan hasil kajian yang mendalam dari sisi data dan analisanya. Silakan Dr. Hedi melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Mustafa dan analisisnya yang bagus banget gitu. Cuma mungkin saya ingin mengingatkan kembali bahwa dengan 2 kali vaksin itu kan tidak 100% terjadi perlindungan terhadap kekebalan terhadap tubuh ya. Jadi sangat tergantung kepada tubuh yang mendapatkan vaksin tersebut. Kemudian kelompoknya, kelompok rentan atau bukan. Karena kalau kelompok rentan, jadi gini, vaksin itu adalah merangsang timbulnya kekebalan tubuh. Jadi makin banyak yang divaksin, berarti kekebalan tubuhnya makin banyak pula orang yang tubuhnya terangsang untuk membuat kekebalan. Nah, herd immunity atau komunitas kelompok, kekebalan kelompok, kekebalan komunitas itu ditetapkan oleh WHO memang 70% ya. Jadi kalau 76-70%
komunitas itu sudah divaksin lengkap, diharapkan kekebalan komunitasnya mencapai 76% gitu kalau sudah seluruh komunitas bisa divaksin. Tapi kita jangan lupa bahwa jangan euforia karena sudah vaksin, karena vaksin itu kan tidak 100% memberikan kekebalan pada kita. Kita sangat tergantung kita tuh rentan atau bukan. Kemudian daya rangsang vaksin terhadap produk imunitas di dalam tubuh kita itu cepat atau lambat. Setiap orang berbeda. Karena Allah juga menciptakan kita kan tidak sekaligus. Allah menciptakan kita individual. Jadi reaksi individu terhadap vaksin itu juga sangat mempengaruhi kekebalan. Jadi fungsi vaksin itu adalah merangsang kekebalan. Dan kita tahu setiap vaksin kemampuan untuk merangsang kekebalannya itu berbeda. Jadi tapi insya Allah yang dipakai di Indonesia semua sudah vaksin yang baik. Jadi nggak usah khawatir lah bahwa vaksin ini kekebalannya rendah makanya nggak boleh dipakai. Nggak begitu juga sih. Semua vaksin itu merangsang kekebalan. Itu sangat tergantung pada individu kita ya. Kemudian untuk mencapai herd immunity memang harus makin banyak orang yang divaksin, makin cepat tercapai herd immunity-nya. Kemudian kita jangan lupa bahwa dengan meningkatnya mobilitas manusia, dengan terbukanya pintu-pintu transportasi, pertukaran penduduk antar wilayah, antar negara, apa yang terjadi? Varian baru masuk. Dan COVID ini penyakit baru loh. Jadi ada kenapa kebijakan WHO selalu berubah? Karena penelitiannya juga selalu dilakukan dan baru ketemu, ternyata ini begini, ternyata ini begini. Jadi jangan salah bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan. Tidak, karena Kementerian Kesehatan itu kan kebijakannya akan berubah sesuai dengan temuan baru yang disampaikan oleh WHO. Jadi penelitian itu terus dilakukan, di kita juga terus dilakukan oleh lembaga Eijkman dan lain-lain mengenai varian baru, mengenai efektivitas vaksin dan sebagainya. Jadi memang capaian itu sulit ya. Saya udah bangga lah sama Indonesia ya. Kita sudah bisa mencapai sekitar 38% dengan penduduk kita 200 juta loh. Kalau saya tidak ingin membandingkan dengan Singapura. Singapura itu penduduknya berapa, kita berapa. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple, enggak juga. Karena Singapura wilayah kerjanya sedikit, kecil, negeri Belanda kecil. Kalau kita kepulauan ya. Dipisahkan lautan gitu ya. Kepulauan yang sangat luas, bahwa kita bisa mencapai target vaksinasi segini udah alhamdulillah dong. Dengan jumlah penduduk kita yang besar dan tersebar. Penduduk yang tersebar itu menjangkaunya kan lebih sulit. Kalau Singapura itu mereka di satu tempat, menjangkaunya gampang banget, sama seperti negeri Belanda gitu ya. Nah sekarang kenapa di negara-negara yang udah ketat begitu pengaturannya, tertutup dari dunia luar, semua orang nggak boleh masuk. Kenapa terjadi tiba-tiba lonjakan kasus? Karena apa? Kalau kita telusuri kembali bahwa lonjakan kasus itu terjadi pada saat orang abai dengan protokol kesehatan. Sehingga terjadilah penularan kembali gitu. Jadi bahwa orang sudah divaksin belum tentu dia tidak bawa virus kan, dia tidak sakit gitu karena dia sudah mendapat imunitas yang cukup. Tapi ada juga yang sudah divaksin sakit tapi tidak berat gitu. Dan memang vaksin itu tidak mencegah kita menjadi sakit, tetapi vaksin itu merangsang kekebalan tubuh sehingga kalaupun kita tertular, kalaupun kita sakit tidak akan berat gitu. Jadi menurut saya sih pencapaian vaksinasi lengkap harus dibarengi tetap dengan protokol kesehatan. Karena pengalaman dari negara-negara yang lain, terjadi lonjakan kasus saat kapan? Saat mulai diizinkan tidak pakai masker, mulai diizinkan kumpul-kumpul, mulai dibuka kafe-kafe dan sebagainya. Jadi mohon kepada teman-teman, dibuka kafe dan sebagainya, tapi tetap protokol kesehatan. Makan di tempat dibatasi jumlahnya, jaraknya tetap dipertahankan, masker hanya dibuka saat makan, kemudian ditutup pakai lagi saat
ngobrol dan sebagainya. Ini sebetulnya yang paling efektif, sudah terbukti lah di seluruh dunia dari penelitian dan sebagainya, bahwa prokes itu adalah yang terbaik dalam mencegah penyebaran atau terjadinya lonjakan kasus yang kedua atau yang ketiga. Baik. Pak Heri, balik lagi soal protokol kesehatan di kantor. Apakah memang Satgas ini melakukan semacam razia ya? Atau adanya Satgas di kantor ini perlu dilakukan atau perlu dibentuk untuk mendukung atau mengawasi protokol kesehatan di lingkungan pekerjaan tadi, Pak, di kantor tadi, Pak Heri? Bagaimana, Pak Heri? Ya, tentu saja untuk merazia begitu banyak perkantoran di Indonesia pasti tidak bisa dilakukan. Maka sejak bulan Agustus itu Satgas itu mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan protokol kesehatan di tempat-tempat publik, termasuk di perkantoran. Jadi satu gedung itu harus memiliki Satgas yang memastikan bahwa protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Kenapa ini penting? Karena memang ini merupakan kepentingan bersama gitu ya, bukan kepentingan pemerintah saja, tetapi juga kepentingan dari para pengelola perkantoran untuk kemudian memastikan tidak terjadi klaster penularan di tempat mereka. Karena kalau sampai terjadi klaster penularan, SOP-nya sudah clear juga bahwa kantor itu harus ditutup. Demikian juga di mall, sama. Kalau terjadi klaster penularan untuk sementara ditutup. Nah, agar tidak terjadi kerugian ya secara ekonomi, maka ya mereka memang harus memiliki satuan tugas protokol kesehatan tersendiri ya, membentuk secara voluntary gitu untuk memastikan pengawasan itu bisa dilakukan. Rasanya ini akan lebih mudah dilakukan. Tetapi tentu saja untuk memastikan kepatuhan gitu dalam menjaga protokol kesehatan secara acak juga dilakukan razia oleh Satgas-Satgas daerah. Kita kan juga sudah sering lihat beritanya ya, bagaimana Satgas daerah mencoba melakukan penertiban kayak gitu. Waktu penularan tinggi. Nah, kalau penularan rendah seperti sekarang, kemungkinan transmisinya seperti di DKI ini kan juga rendah. Jadi memang mungkin intensitasnya berkurang, tetapi ya tetap harus selalu diingatkan protokol kesehatan ini dan harus menjadi sebuah kebiasaan ya, atau memudar budaya kita, mengubah cara hidup kita yang memang kehidupan kita ini tidak pernah sama lagi lah dari sebelum pandemi. Jadi memang harus banyak disesuaikan, dan kalau itu kita bisa lakukan tentu manfaatnya untuk kita semua. Kita tidak harus mengalami seperti yang terjadi di sejumlah negara di mana kasus meningkat lagi. Iya, baik. Sebagai penutup, Dr. Hedi, silakan, mungkin ada imbauan yang juga bisa dilakukan agar kita para pekerja kantoran yang sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala ini bisa tetap aman terhindar dari penularan COVID-19, Dokter. Silakan. Oke, saya setuju dengan statement tadi Pak Heri ya, bahwa di setiap perkantoran itu nggak mungkin diawasi oleh Satgas Pusat lah. Orang departemen aja berapa, di Jakarta aja berapa kantor departemen yang harus diawasi. Tetapi di setiap kantor itu harus ada Satgas. Dan Satgas itulah yang harus jadi role model. Jadi Satgas yang mengawasi, kemudian memberi teguran ya, bukan sanksi dan sebagainya terhadap orang-orang yang tidak patuh prokes. Dia sendiri harus patuh prokes dulu. Karena saya lihat di TV itu ada yang mengawasi prokes tapi dia sendiri nggak prokes. Satu aja yang sederhana, maskernya bukan standar. Dia pakai masker biasa, masker scuba. Yang kita tahu itu sudah dilarang kan sebetulnya oleh pemerintah gitu. Jadi Satgas itu sendiri harus sudah prokes duluan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah harus ada SOP-nya. Apa yang diawasi, siapa yang diawasi, bagaimana cara pengawasan, dan apa sanksinya kalau melanggar prokes. Dan yang terakhir menurut saya, yang terbaik anggota Satgas adalah mantan penderita. Karena dia tahu apa yang pernah dialami, bagaimana nggak enaknya kalau jadi pasien, bagaimana nggak enaknya menderita COVID-19. Dia bisa menceritakan dengan gamblang, dengan empati, dengan internalisasi yang kuat. Karena dia pernah mengalami, jadi dia bisa menceritakan kepada teman-temannya, jangan sampai kayak gue deh. Gue dulu ngerasain begini-begini. Saya rasa itu yang paling efektif, Mas Berry. Baik. Terima kasih.
Dr. Hedi dan juga Pak Heri, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya. Semoga kita bisa sama-sama disiplin ya dalam menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya di lingkungan rumah, lingkungan kita ketika kita keluar rumah, tapi juga jangan lupa di fasilitas umum, termasuk juga di perkantoran. Jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Pak Heri dan juga Dr. Hedi, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar serta netizen yang sudah menyampaikan komentar. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa semuanya dapat kami udarakan. Demikianlah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Saya Beri Hamzah. Selamat siang, sampai jumpa.